Om Awigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Astu Tat Astu. Om Swastiastu. Sahabat UBTP dimanapun berada, kembali lagi berjumpa dengan saya Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanta. Pada episode hari ini, saya akan mencoba untuk menyampaikan materi di dalam program Mutiara Iman Hindu yang berjudul Karma Wasana. Tentunya judul ini sudah familiar di kalangan umat Hindu. Tapi ada suatu hal yang harus diperhatikan bersama, bagaimana mewujudkan karma wasana itu. Tentunya mari kita mencoba mengenal hukum sebab akibat untuk mewujudkan kebahagiaan. Nah, itulah karma wasana. Karma wasana adalah hasil daripada meyakini tentang hukum karma pala atau hukum sebab akibat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Sahabat UB TV dimanapun berada, kita perlu pahami bahwa seseorang diturunkan ke dunia sebagai makhluk yang paling sempurna, diberi gelar sebagai Manu, makhluk hidup yang diciptakan ke dunia. Di antara sekian makhluk hidup yang ada, manusia itu adalah memiliki kesempurnaan hidup. Atau memang diciptakan sebagai makhluk yang memiliki, di antara makhluk-makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan adalah memiliki kesempurnaan hidup. Memiliki sabda, bayu, idep. Memiliki ruh, memiliki kekuatan, atman, memiliki kekuatan, dan memiliki pikiran. Nah, ini tiga unsur ini ada di dalam diri kita sendiri. Tentunya efek daripada kita memiliki sabda, bayu, dan idep, di dalam proses kehidupan ini akan menimbulkan suatu hukum yang harus dipahami bersama yang disebut dengan karma pala atau hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat ini kalau sudah dilakukan akan menimbulkan hasil yang disebut dengan karma wasana. Nah, inilah yang menjadi pokok pembicaraan kita. Karma wasana. Apa yang kita dapat petik dari karma wasana ini? Salah satu adalah yang kita perlu yakini bahwa apabila seseorang nanti sudah waktunya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa atau Brahman atau Yang Widi ke alam sunyaloka, artinya kita dipanggil kembali untuk ke alam Tuhan, hanya karma wasana lah yang mengikuti. Sedangkan benda-benda material, kekayaan, rumah, mobil, itu tidak ada artinya dan tidak bisa mengikuti ke alam sunyaloka atau ke alam Brahman atau ke alam Yang Widi. Hanya karma wasana yang akan bisa mengikuti ke alam sunyaloka atau ke alam Tuhan. Inilah yang perlu kita bicarakan pada hari ini. Ada beberapa hal yang kita perlu ketahui. Karma wasana adalah konsep di dalam agama Hindu yang dalam hal ini membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku di dalam atau yang dapat mempengaruhi kehidupan di alam ini. Artinya demikian. Jika seseorang berbuat di alam ini akan menimbulkan jejak karma, jejak hasil. Apakah hasilnya baik atau buruk? Ini yang perlu kita perhatikan. Tentunya kalau kita berpikir masalah
berjalan di ajaran Dharma, tentunya kita berpikir jalan yang baik atau jalan Dharma atau kebaikan itu sendiri. Kalau kita lihat dari asal katanya, berasal dari bahasa Sanskerta, karma dan wasana. Karma wasana, dari kata karma dan kata wasana. Karma itu adalah hasil, wasana itu adalah perbuatan. Hasil daripada perbuatan seseorang. Nah ini. Kalau kita boleh menyikapi lebih dalam, bahwa di dalam aspek karma wasana ini, kita melihat adanya 3 aspek yang perlu kita perhatikan untuk menimbulkan wasana. Untuk menimbulkan suatu perbuatan yang akan dapat atau yang akan diikuti oleh hasil atau karma itu sendiri. Aspek itu antara lain perbuatan baik atau karma baik, perbuatan buruk atau perbuatan jelek, dan aspek yang ketiga adalah aspek triguna. Nah, kenapa 3 aspek ini perlu dipahami bersama? Kalau aspek kebaikan, jelas ini sudah apa istilahnya? Seseorang dituntun oleh Dharma untuk selalu berbuat baik. Tapi ada kalanya di dalam kegiatan manusia atau kegiatan seseorang di dunia, karena ada baik, kadang-kadang juga ada hal yang bersifat tidak baik. Asubha karma. Nah ini juga perlu diperhatikan. Tetapi ada suatu hal yang lebih spesifik perlu diperhatikan adalah unsur daripada triguna. Sahabat UBTP untuk menjelaskan ke triguna tentunya setelah yang satu ini. Hai Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio, balik lagi sama aku Tasya Kristi di program Jajal Kuliner. Jajal Kuliner. Jajal Kuliner, program yang ngajak kamu keliling cari makanan enak, terjangkau, bikin kenyang, dan pastinya bikin ngiler juga. Sahabat UBTP dimanapun berada, unsur triguna yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa sifat-sifat alamiah daripada seseorang itu perlu kita kuasai dan kendalikan. Seseorang dalam perbuatannya sudah barang tentu ini sifat-sifat alamiah ini akan ada pada dirinya. Tetapi kalau itu tidak bisa kita kendalikan, otomatis apa yang kita pikirkan untuk mencari kebahagiaan atau mencari kebenaran itu sendiri tentunya akan sirna begitu saja. Atau tidak kita pernah menemukan kebahagiaan itu. Sifat-sifat alamiah ini yang perlu kita katakan yang disebut dengan triguna. Satwam, rajas, dan tamas. Satwam. Satwam ini adalah sifat boleh dikatakan
yang cenderung menimbulkan nilai kebaikan. Satwam. Hal ini dapat menentukan jalan kehidupannya. Tetapi dalam diri kita juga ada yang disebut dengan rajas. Sifat rajas. Kalau rajas itu boleh dikatakan energik, menggebu-gebu, powernya tinggi. Nah, kalau kita memiliki power yang tinggi, atau kita memiliki sesuatu hal yang bersifat super, tentunya nilai satwam akan bisa dipengaruhi. Iya, kalau powernya kebaikan lebih banyak, lebih ditimbulkan. Tetapi kalau kekuatan tidak baiknya yang lebih muncul, maka nilai satwam ini akan bisa tertutupi. Bagaimana kita bisa menerima atau mencapai kebahagiaan kalau hal yang bersifat mengarah ke negatif itu menutup yang positif. Inilah rajas. Apakah tidak diperlukan power atau kekuatan itu sendiri? Diperlukan. Artinya begini, kita mampu menempatkan. Kita mampu kapan power ini kita harus lakukan. Kalau kita melakukan tindakan kebaikan tanpa ada power, tanpa ada kekuatan, otomatis kebaikan itu mungkin akan, ya boleh dikatakan, ya terseok-seok karena kita tidak memiliki suatu kepastian yang harus kita pikirkan. Rajas. Kemudian ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana dengan tamas? Tamas identik dengan malas. Identik dengan tidak memiliki power, tidak memiliki kekuatan. Nah, kalau sifat-sifat malas sudah ada pada diri seseorang, tentunya dua hal, satwam dan rajas ini tidak akan bisa timbul. Bagaimana kalau kita selalu malas? Tetapi begini, ketiga ini adalah suatu hal yang pasti ada di tubuh kita, tetapi kita harus mampu untuk memanagenya atau memungsikannya. Satwam, rajas, tamas. Kebaikan itu sendiri atau kesucian harus dipupuk dengan demikian. Power yang atau kekuatan yang ada pada tubuh kita sendiri harus kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Kemudian tamas, sifat malas, artinya ya jangan kita meminit malasnya, tetapi apakah perlu? Ya kadangkala di dalam perbuatan kita memang harus perlu kita, ya boleh dikatakan tidak memunculkan rasa malas, tetapi ada unsur malas yang, ada unsur hal yang bersifat negatif. Untuk menyempurnakan yang positif itu sendiri harus ada pada diri kita sendiri. Nah, kalau semuanya dengan tenaga, dengan power yang demikian kuat, belum memikirkan sesuatu, kalau boleh dikatakan ada yang istilahnya gancang tindak atau kecepatan bertindak. Nah, tentunya hal ini yang perlu kita, makanya dalam hal ini triguna ini harus dimanage, harus dijabarkan sedemikian rupa untuk diri kita sendiri. Dalam pustaka suci Bhagavad Gita bab 8 sloka 6 menyebutkan apa yang diingat oleh seseorang pada saat kematian, apa yang diingat oleh seseorang pada saat kematian, itu juga yang akan dicapainya. Nah, ini berkaitan dengan triguna itu sendiri. Makanya kadang-kadang di dalam menapaki kehidupan ini, menabung karma baik atau artinya begini, kita selalu berjalan di atas dharma untuk menciptakan kebaikan, ini akan selalu tertata. Begitu kita sudah saatnya dipanggil pada saat akhir daripada kehidupan itu, kita ingat dengan kebaikan. Tentu kebaikan ini akan dibawa sampai ke alam Brahman, alam Tuhan. Nah, ini.
Kemudian di dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 8 menyebutkan kematian pasti bagi yang terlahirkan. Dan kelahiran pasti bagi yang akan mati. Dua kalimat ini tentunya kita harus pahami bersama. Bahwa apapun yang ada atau apapun yang hidup itu mesti akan diakhiri dengan kematian. Tetapi ada kematian, ada juga kelahiran, ada juga kehidupan. Nah, kehidupan ini sama dengan ada yang hidup, ada yang mati. Akhirnya inilah yang perlu kita pahami di dalam sloka Bhagavad Gita bab 4 sloka 8. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah untuk menyikapi hal ini, tentunya di dalam kita berbuat, kita harus mampu, apa istilahnya begini, mampu mengevaluasi diri kita sendiri. Sudahkah kita menabung kebaikan? Sudahkah kita memiliki karma wasana baik? Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Sahabat UBTV dimanapun berada, bahwa di dalam perbuatan seseorang tentunya akan diikuti atau ditentukan oleh karma-karma yang lalu. Nah, ini dalam hal ini mari kita mencoba. Kelahiran ini bagaimana sih? Apakah melanjutkan kelahiran terdahulu atau memang muncul pada saat kelahiran itu sendiri? Tentunya setelah yang satu ini. Sahabat UB TV dimanapun berada, karma wasana seseorang itu adalah merupakan hasil atau bentuk hasil dari perbuatan apa yang dilakukan di dalam kehidupan ini. Kalau kita berpikir kebahagiaan, tentunya kita harus menabung perbuatan baik atau menabung karma baik. Tetapi ada yang perlu kita ketahui bahwa kelahiran di dunia ini berdasarkan hukum reinkarnasi atau punarbawa, bahwa kehidupan di masa sekarang itu ada ketentuan atau ada sifat-sifat yang mengikuti sebelum
terlahirkan di alam ini atau sekarang ini di alam ini. Artinya begini, bahwa apabila seseorang sekarang terlahirkan di dunia ini, tentunya akan ada beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang namanya atau yang disebut dengan hukum karma pala atau hukum sebab akibat. Ini yang perlu kita perhatikan apabila kita ingin menabung karma baik atau karma wasana. Apa unsur karma pala itu sendiri? Yang pertama ada yang disebut dengan sancita karma pala. Bahwa seseorang terlahirkan di dunia ini atau saat ini karena pada saat kehidupan terdahulu, artinya sebelum dia lahir sekarang, dulunya dia sudah pernah terlahirkan, masih memiliki tunggakan atau hutang perbuatan yang harus diselesaikan di dalam kehidupannya saat ini. Artinya begini, bahwa terlahirkan sekarang membawa karma daripada karma yang belum pernah atau belum habis dilaksanakan pada kehidupan yang terdahulu. Itu yang disebut dengan sancita karma pala. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan pararabdha karma pala. Pararabdha karma pala ini adalah apa yang dilakukan sekarang akan habis dilakukan dan akan diterima hukum sebab akibatnya pada saat kehidupannya sekarang juga. Ini yang paling kadang-kadang paling di dalam hukum karma ini yang paling sering umat sedharma yang paling sering diyakini keberadaannya. Salah satu contoh. Ini sekedar ilustrasi sedikit. Saya pernah melihat secuplik video. Ada seseorang mengendarai sepeda motor. Tidak ada sebab, tidak ada penyebab apa-apa. Dia menyalip kendaraan tetapi karena mungkin dia iseng atau bagaimana, dia langsung karena sepedanya kencang, dia langsung memukul spion mobil yang sebelahnya. Tidak ada sebab, tidak ada persengkedaan, tidak ada, sama-sama jalan. Tetapi dia karena mungkin iseng atau bagaimana, dia mencoba dengan sepeda, dengan kecepatan sepedanya dan tangannya, mencoba untuk memukul spion mobil sebelahnya. Sampai terlepas. Nah begitu terjadi, spion itu lepas, tanpa sadar di depannya ada mobil, akhirnya dia nabrak mobil yang di depannya. Nah inilah yang disebutkan hukum karma yang dinikmati pada saat itu juga. Pararabdha karma pala. Sekarang berbuat, sekarang dinikmati. Loh, tidak ada di dalam itu apakah itu video itu benar adanya atau mungkin settingan atau gimana. Tapi ada suatu semacam yang kita bisa petik bahwa kalau seseorang itu berbuat semena-mena atau berbuat, tentunya hukum karma di depannya sudah akan menghadang. Ya seperti cerita tadi saya. Merusak barang orang lain, ya tentunya juga akan hukum karmanya akan diterima sekarang juga. Ini yang disebut dengan pararabdha karma pala. Artinya dia sudah kena sanksi langsung, habis langsung, perbuatannya sudah dihukum langsung. Nah ini. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan kriya mana karma pala. Nah, kriya mana karma pala artinya demikian. Jika di kehidupan yang sekarang, jika di kehidupan sekarang ini dia masih belum mampu untuk menyelesaikan hutang karmanya, masih ada tunggakan, kemudian dia keburu sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, tentunya akan dilanjutkan kembali pada kehidupan mendatang. Atau pada saat dia reinkarnasi kembali ke alam ini menjadi seseorang di dunia ini. Akhirnya
dipertanggungjawabkan kembali pada kehidupan yang akan datang. Nah, inilah yang disebut dengan hukum karma pala. Artinya ada yang artinya begini, karma pala, hukum itu selalu berlaku pada diri seseorang. Bisa dilakukan seketika, bisa dinikmati hukumnya seketika, bisa juga berupa hutang, bisa juga merupakan tabungan hutang-hutang yang terdahulu yang pada saat dia terlahirkan di masa-masa yang lalu. Karena ada hukum reinkarnasi atau menitis kembali atau lahir kembali. Nah, inilah yang disebut dengan hukum karma pala, sebab akibat. Suatu hal yang perlu kita perhatikan bersama, ada suatu pertanyaan, apakah karma wasana dapat mempengaruhi kelahiran kembali? Sudah saya jelaskan. Jawabannya adalah karena adanya hukum karma pala itu sendiri. Jadi akan mempengaruhi kehidupan itu. Yang dapat kita petik dalam hukum karma pala adalah bagaimana kita mampu untuk menciptakan karma yang boleh dikatakan habis dilakukan di masa hidupnya sekarang. Tentunya akan moksa itu akan, atau kebahagiaan itu akan tak tercapai. Ada suatu hal yang perlu kita pahami bersama. Karma wasana itu dapat membentuk kondisi kelahiran itu sendiri. Kemudian karma wasana itu dapat menentukan takdir atau nasib. Karma wasana dapat mempengaruhi kesadaran spiritual. Ini yang perlu diperhatikan di dalam memahami hukum karma pala. Atau kalau kita ingin menabung karma baik di dalam kehidupan ini. Sahabat UBTV dimanapun berada, sebagai kesimpulan perlu saya sampaikan bahwa di dalam menindaklanjuti daripada hukum karma pala yang menimbulkan karma wasana, ada sesuatu hal yang perlu kita pahami bersama, yaitu pertama, karma wasana adalah merupakan siklus kehidupan. Artinya perbuatan ini selalu mengikuti. Kemudian yang kedua, perbuatan di alam ini adalah dipengaruhi oleh kehidupan di masa lampau. Hukum sebab akibat yang ada di dalam makna daripada hukum karma pada adalah berlaku pada setiap individu dan dipertanggungjawabkan oleh individu masing-masing. Artinya begini, karma wasana tidak bisa dititipkan ke orang lain. Misalnya saya berbuat baik, tentunya saya titipkan ke orang lain untuk juga mendapat karma, saya tidak demikian. Tapi individu sendiri yang akan menikmati. Kemudian yang terakhir, beban karma harus selalu dibayar, harus selalu dihapus. Apa yang katakan beban karma adalah apa yang belum selesai dilakukan di alam ini sesuai dengan tugas dharma itu sendiri harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan bekas. Kalau sudah tidak menimbulkan bekas, kebahagiaan atau moksa itu akan dapat tercapai. Moksatam jagadita saiti dharma akan bisa tercapai. Tetapi kalau tidak bisa dihabiskan, tentunya akan kembali untuk terlahirkan kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.